Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Oh ya, ucapan terima kasih spesial kepada seseorang dengan ID 138928887. Untuk kakak yang luar biasa, terima kasih sudah mentraktir ramuan urutan 6-nya. Sekali lagi kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang paling tulus atas segala macam bentuk apresiasi Anda, baik itu dukungan semangat, donasi, komentar positif, interaksi, atau sekedar hadir sebagai pendukung setia. Setiap dukungan dari Anda sangat berarti dan menjadi energi positif bagi kami. Jujur, memiliki orang-orang yang peduli seperti Anda membuat perjalanan ini terasa jauh lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari komunitas ini. Doa terbaik kami untuk Anda, semoga Anda sehat selalu, senantiasa dalam perlindungan Tuhan, dan diberikan kelancaran rezeki dari segala arah. Semoga semua urusan Anda dimudahkan, dan segala niat baik Anda dikabulkan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan hati Anda. Semoga kebaikan yang Anda berikan berbalik kepada kakak berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Dan untuk yang lainnya, apabila ingin sedikit membantu meringankan biaya langganan AI, atau mentraktir secangkir ramuan Beyonder, bisa klik tautan yang kami sediakan di deskripsi. Terima kasih. Pertanyaan Dorian Gray sama sekali tidak mengejutkan Force. Ia sudah mempersiapkan diri, setelah terus berhubungan dengannya selama sebulan terakhir. Bahkan ia telah menanyakan pada Tuan Hangman yang berpengalaman di klub tarot tentang seperti apa ekspresi dan reaksi yang seharusnya ia tunjukkan ketika menghadapi pertanyaan itu. Benarkah ada Beyonder seperti itu? Tanya Force dengan nada terkejut. Dorian mengangguk pelan. Ya, ia menoleh ke sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain, lalu berjalan menuju sebuah pohon dengan daun-daun gugur dan menempelkan tangannya ke batangnya. Sosok Dorian tiba-tiba mengabur, seolah berubah menjadi pantulan di permukaan air. Saat sosoknya kembali terlihat jelas, ia sudah muncul di balik pohon, dengan postur yang tak berubah sedikit pun. Oh dewa, itu benar-benar menakjubkan. Mengingat ajaran Tuan Hangman dan Nona Justice, mulutnya membentuk setengah lingkaran saat ia berseru. Dorian berjalan kembali, tersenyum, dan bertanya, apakah kau ingin menjadi Beyonder seperti itu? Force hening sejenak, sebelum menjawab dengan antusias, ya. Kini ia akhirnya akan menjadi anggota lingkar luar keluarga Abraham. Banyak hal akan jauh lebih mudah baginya di masa depan. Hatinya pun dipenuhi kegembiraan tulus. Dorian tertawa sebelum ekspresinya berubah serius, dan ia bertanya sungguh-sungguh, apakah kau bersedia menjadi muridku? Force mengangguk. Ya. Dorian menghela napas lega, lalu membuat komentar bernada merendahkan diri. Aku bukan guru yang baik. Aku bahkan pernah mengajar seorang. Tak perlu membahas masa lalu lagi. Singkatnya, jangan menaruh harapan terlalu tinggi. Setelah mempertimbangkannya selama periode ini, ia memutuskan untuk belajar dari pengalaman dan kesalahan sebelumnya. Ia tidak memberitahu Force situasi keluarga Abraham, dan hanya memperlakukan hubungan mereka sebagai guru dan murid. Dengan begitu, ia tidak perlu khawatir pihak lain akan mengincar sedikit barang mistik yang masih dimiliki keluarganya. Tidak, penjelasanmu tentang mistisisme sangat bagus. Sungguh Tuan Gray. Tidak, guru. Force cepat-cepat menegaskan hubungan di antara mereka. Dorian menatap nisan itu, menggeleng, dan menghela napas panjang. Aku tidak berencana menerima murid lagi, tetapi karakter muliamu membuatku berubah pikiran. Jika tidak ada halangan, aku bisa memberimu ramuan yang sesuai hari ini. Hari ini, Force bertanya dengan terkejut. Saat ia pergi ke stasiun Beckland untuk menjemput Dorian Gray, ia memperhatikan bahwa Dorian hanya membawa koper kecil, hampir tidak cukup untuk sepasang pakaian ganti. Tidak ada bukti bahwa ia membawa bahan-bahan Beyonder. Apakah dia punya sumber daya dan jalur sendiri milik keluarga Abraham di Beckland? Force membuat dugaan samar.
Rencana awalnya adalah memanfaatkan jarak mereka untuk menjual bahan ramuan apprentice, lalu memberitahu bahwa ia telah berhasil maju menjadi Beyonder. Dengan cara itu, ia bisa memperoleh sejumlah uang tunai, sekaligus menghindari konsekuensi tragis, meminum ramuan apprentice lagi, dan harus menghabiskan waktu untuk mencernanya. Ya, tanpa menjelaskan, Dorian menunjuk ke arah lain. Ayo kita temui Laubero dan Aulisa dulu. Membelok, mereka meninggalkan pemakaman Grimm dan kembali ke rumah di Sherwood Borough yang disewa oleh Force dan Sio. Selama sebulan terakhir, Sio, yang telah maju menjadi sheriff, pergi pagi pulang malam setiap hari demi melunasi hutang beratnya. Ia berusaha keras mendapatkan setiap buruan yang bisa ia raih, jadi tak diragukan lagi ia tidak ada di rumah menjelang tengah hari. Apakah ada ruangan yang tenang? Dorian menoleh acuh tak acuh. Banyak. Force membawa gurunya ke ruang aktivitas di lantai 1. Dorian mengitari ruangan, memeriksa sekeliling, lalu meminta Force menyalakan sebatang lilin yang telah dicampur dengan sedikit kayu cendana merah gelap. Ia menutup pintu dan menarik gorden. Ia berjalan ke lilin itu, lalu mengeluarkan 2 botol minyak esensial dan beberapa bubuk herbal umum. Mengadakan ritual, bukannya seharusnya ada 3 lilin? Force memandang penasaran dari samping dan tidak membuka mulut sembarangan, seolah terpaku oleh suasana. Setelah menyelesaikan bagian pertama ritual, Dorian mundur selangkah dan, dengan ekspresi serius, beralih menggunakan bahasa Hermes kuno. Aku memanggil atas namaku. Tubuh roh khusus yang berkeliaran di alam atas, makhluk void pecinta musik, rekan kontrak Dorian Gray Abraham. Tiba-tiba ada hembusan angin di ruang aktivitas, dan dengan suara terseduh, nyala lilin bergetar dengan semburat biru pekat. Lingkaran cahaya itu cepat meluas, membentuk sebuah pintu yang berada di luar konsep normalitas. Sebuah bola, benda setengah ilusif setengah berwujud, terbang keluar dari dasar lingkaran cahaya itu. Seluruh tubuhnya berwarna putih susu. Tidak ada mata, hidung, tangan, kaki, hanya sebuah celah seperti mulut yang terbuka di permukaannya. Dorian menyeringai, membuka mulut, dan mulai bersenandung sebuah lagu Nina Bobo rakyat yang lembut. Bola itu bergoyang ke kiri dan ke kanan, tampak sangat puas. Setelah selesai bersenandung, Dorian mengulurkan tangan. Malmut, berikan barang-barang yang kutitipkan padamu 2 hari lalu. Bola itu meloncat-loncat, tubuhnya tiba-tiba menggembung, sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Lalu, ia memuntahkan 2 bahan Beyonder dengan kilau aneh. Bisa begitu ternyata. Force menatap terkejut. Dorian menangkap bahan utama ramuan apprentice, membatalkan pemanggilan, dan mengakhiri ritual. Ia menoleh dan tersenyum pada Force. Bahkan di dunia roh, makhluk void seperti Malmoth sangatlah langka. Dalam kondisi normal, ritual pemanggilan takkan pernah mengarah ke mereka. Seorang tetua dengan urutan yang cukup tinggi harus memasuki dunia roh, dan setelah pencarian panjang, membuat kontrak dengan salah satu dari mereka. Dengan begitu, keturunannya dapat menyelesaikan ritual pemanggilan dengan nama yang sesuai. Setelah makhluk void itu tiba, kontrak baru dapat dibuat, membuatnya terhubung erat dengan diri pemanggil, dan tidak bisa dipanggil orang lain lagi. Begitu rupanya, kedengarannya menarik. Force berkata tulus. Ia tidak bisa menahan diri untuk menantikan masa depannya. Jika aku tidak mempertimbangkan kutukan bulan purnama, atau bagaimana Beyonder biasa ditekan dan selalu menghadapi bahaya, menjelajahi dunia yang luar biasa ini pasti sangat menyenangkan. Aku berharap suatu hari bisa benar-benar menjelajahi dunia roh. Dorian terkekeh. Kemampuan terbesar Malmut adalah menelan banyak benda ke perutnya tanpa merusaknya. Ia setara dengan gudang bergerak yang tersembunyi, yang hampir mustahil ditemukan siapapun. Tentu saja, kapasitasnya terbatas. Juga, ia tidak menyukai orang yang tidak berbakat dalam musik. Ia akan menolak menandatangani kontrak dengan orang seperti itu. Setidaknya, aku bisa memainkan layar.
Begitu Force menghela napas lega, Dorian memintanya mengambil panci rebus hitam. Menyadari bahwa gurunya akan meracik ramuan langsung di sana, ia mempertahankan ekspresi wajahnya, tetapi hatinya sibuk berdoa panik. Aku tidak mau minum ramuan apprentice lagi. Itu akan membuang banyak waktu. Andai aku lebih jujur sejak awal. Tapi sekarang sudah terlambat. Guru Grey pasti sudah mencoba ramalan, tapi hasilnya terinterferensi. Jika aku mengaku sekarang, itu berarti ada sosok kuat yang membackup atau memengaruhiku. Di tengah pikirannya, ia melihat Dorian berbalik dan menyerahkan sebotol ramuan mendidih. Minumlah, dan kau akan menjadi Beyonder, kata Dorian dengan datar, namun sangat menggoda. Kemudian ia menenangkannya. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah selama aku di sini. Baik. Force menggertakkan gigi, menerima ramuan apprentice, dan meneguknya sekaligus. Pada saat yang sama, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Kereta berhenti di luar Eastborough, dan Klein berjalan dengan tongkat dan mengenakan topi, memasuki daerah kumuh yang cukup lapang, di sebuah lingkungan yang relatif layak. Saat ia melangkah maju, ia melihat dua sosok yang familiar keluar dari apartemen yang relatif bersih di depannya. Mereka adalah dua gadis, yang satu berusia sekitar 17 atau 18, yang satu lagi 15 atau 16, putri dari pembantu Binatu, Liv, Freya, dan Daisy. Yang terakhir pernah diculik Kevin, dan diselamatkan oleh Black Emperor. Daisy juga melihat Klein, dan tersenyum cerah. Selamat siang, Detektif Moriarty. Klein tersenyum, dan mengangguk, sebelum bertanya heran, Daisy, bukankah kau ada sekolah dasar negeri? Atas desakan reporter seperti Mike Joseph, dan dorongan gereja Evernight, pemerintah Backlund mendirikan dana amal dari harta peninggalan Kevin, khusus untuk membantu perempuan dan keluarga yang telah disakiti Kevin. Keluarga Daisy memanfaatkan kesempatan itu untuk pindah dari apartemen Rayot dengan keamanan buruk ke pinggiran Eastborough. Mereka pindah dari satu kamar menjadi dua, memisahkan area Binatu dari tempat makan dan tidur. Selain itu, Daisy menerima beasiswa untuk bersekolah di sekolah dasar negeri, dan ia sangat senang karena dana amal itu menanggung biaya sekolah dan makan siangnya yang 3 pence per minggu. Yang membuat Klein bingung adalah, sekolah dasar negeri hanya libur di hari Minggu, jadi Daisy tidak seharusnya berada di sini saat ini. Sekolahnya dekat, aku memanfaatkan istirahat siang untuk pulang dan membantu Freya mengantarkan cucian bersih ke klien. Ia dan ibu tidak sanggup menangani semua pekerjaan, jawab Daisy jujur. Dampak langsung dari kepergiannya ke sekolah adalah berkurangnya jumlah cucian yang bisa Liv dan Freya kerjakan setiap hari, yang jelas menurunkan penghasilan keluarga mereka. Jika bukan karena bantuan Mike dalam mengurus hibah dari dana amal, mereka tidak akan bisa mempertahankan kehidupan sekarang. Oleh karena itu, jelas bahwa Freya tidak mungkin masuk sekolah dasar negeri, dan ketika Daisy dan Klein membicarakannya, mata Freya dipenuhi rasa iri dan pahit yang tidak disembunyikan. Meski belum genap 18 tahun, yang bisa ia lakukan hanyalah menatap diam-diam ketika adiknya bersekolah. Klein menyadari detail itu, dan sengaja mengingatkan Daisy, "Kau harus tahu bahwa ibumu dan Freya bekerja sangat keras. Perlakukan mereka dengan baik." Daisy mengangguk serius, dan berkata, "Aku sudah memikirkannya. Ketika keadaan sudah stabil, aku akan mengajarkan Freya apa yang kupelajari pada malam hari dan hari Minggu. Aku akan menjadi guru satu-satunya." Mata Freya berkedip, dan ia tak bisa menahan diri menundukkan kepala. "Bagus, sangat bagus," puji Klein sebelum berpamitan dengan mood yang baik, lalu ia berbelok ke jalan lain. Ia pergi ke Black Palm Street untuk mengganti pakaian pekerjanya, dan begitu ia keluar dari apartemen, tempat ia menyewa kamar, ia melihat seorang pria parubaya yang agak tua berjalan mendekat. Ia bertanya dengan wajah ramah, "Tuan, apakah Anda pernah mendengar tentang original creator?" Original creator? Klein tertegun sejenak,
lalu segera teringat akan informasi yang sebelumnya diberikan Pak Tua Kohler kepadanya. Belakangan ini, ada orang-orang yang mengkhotbahkan keyakinan pada original kreator di Isborog, area dermaga, dan distrik pabrik. Mereka menyebarkan kepercayaan bahwa dia sebenarnya belum benar-benar mati dan masih ada di dalam tubuh setiap manusia dan setiap benda. Selama seseorang melayani dia sepenuh hati dan memuji dia, maka bukan hanya para pengikutnya yang akan ditebus setelah mati dan masuk ke kerajaannya, tetapi mereka juga akan memperoleh peningkatan luar biasa dalam hidup saat ini, misalnya bisa makan daging panas setiap hari. Ini sangat mirip dengan teori Aurora Order tentang pencipta yang bermutasi. Jadi, Klein memutuskan bahwa organisasi rahasia itulah yang berada di balik semua ini. Ia merasa bahwa mereka mulai menaruh perhatian pada mayoritas kaum miskin setelah insiden La Nevus. Mereka sudah berkembang sebegitu arogan, sampai berani merekrut orang di jalanan. Klein ragu sejenak dan menjawab, "Aku pernah mendengarnya." Pria parubaya berpakaian rapi itu langsung tersenyum. "Kalau begitu, apakah kau tahu tentang kiamat yang akan datang? Apakah kau tahu bahwa original kreator akan menciptakan sebuah tempat perlindungan untuk melindungi para pengikutnya?" Sesaat, Klein terpikir untuk mengikuti arus dan divaksinasi doktrin itu, agar perlahan dapat menyusup ke organisasi pinggiran Aurora Order untuk mencari bukti dan petunjuk demi membalas dendam, karena mereka telah menargetkan para pengikut The Fool. Namun setelah mempertimbangkannya, ia merasa itu terlalu berbahaya. Pekerjaan itu melelahkan, merepotkan, dan tidak ada jaminan berhasil bila ia melakukannya sendirian. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memberitahu Missionary Hive Mind tentang situasi saat ini dan membiarkan organisasi resmi yang menanganinya. Setelah memikirkan masalah itu dengan tuntas, ekspresi Klein segera menggelap. "Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu." Ia melangkah pergi, menyingkirkan pria parubaya itu, dan mengabaikan teriakannya. Dalam perjalanan keluar dari Isborog, ia memperhatikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat musim sepi dan peningkatan efisiensi mesin tekstil berkumpul bersama. Mereka sedang dihibur dan mendengarkan khutbah dari orang-orang tak dikenal. Penyelidikan di Isborog, area dermaga, dan distrik pabrik sudah selesai 2 bulan lalu. Kenapa 3 gereja dan parlemen belum juga mengeluarkan langkah konkret? Mereka pasti telah menaruh perhatian besar pada masalah ini. Tidak mungkin mereka tidak menyadari keadaan sekarang. Apa ini jebakan untuk ikan yang lebih besar? Itu sangat beresiko dan mudah di luar kendali. Sambil menggerutu dalam hati, Klein menekan topinya dan keluar dari Isborog menuju area jembatan Beklon. Saat tengah hari, Bravehearts Bar baru saja buka dan hampir tidak ada pemabuk di sana. Hanya para pekerja sibuk di sekitar yang datang untuk makan siang sederhana. Klein berbaur dengan mereka dan menghabiskan 10 pence untuk roti gandum dengan sosis babi dan segelas bir Southfield, membuat dirinya terlihat cukup berada. Setelah puas mengisi perut dan menuntaskan birnya, ia menatap bartender. "Apakah Kaspar Skalinin ada di sini?" Ia berencana menambah beberapa amunisi biasa sekalian. Bartender itu meliriknya. "Sepertinya kau sudah lama tidak ke sini." "Kaspar sudah mati," katanya dia gelisah saat tidur malam, membungkus dirinya sendiri rapat-rapat, sampai akhirnya mati lemas. "Haha, aku tidak begitu percaya hal seperti itu bisa terjadi. Aku hanya pernah dengar kisah-kisah seperti itu di cerita hantu, tapi begitulah kata para anjing hitam putih." Anjing hitam putih mengacu pada polisi dengan seragam kotak-kotak hitam putih. Mati lemas sendirian? Itu terdengar seperti mistisisme. Apa karena urutan tinggi Beyonder dari Rose School of Thought tidak berhasil menemukan Nona Sharon dan Marik, lalu membunuh seseorang untuk melampiaskan amarah? Di mana wibawa seorang Beyonder urutan tinggi? Kalau begitu, Kaspars memang gagal menghubungi Nona Sharon. Mungkin mereka sudah meninggalkan Backland. Kaspars tidak siap menghadapi bahaya dunia Beyonder. Kalau aku di posisinya, aku tidak akan kembali ke Bravehearts Bar. Aku akan membawa semua tabunganku dan pindah ke kota lain untuk mengubah nasib.
Namun, dalam keadaan normal, seorang Beyonder urutan tinggi tidak akan repot mengurus orang biasa. Paling banter mereka memaksa ritual mediumisme, tanpa memedulikan akibatnya. Memang begitulah, Rose School of Thought sangat menikmati diri sendiri. Seorang Beyonder urutan tinggi saja bisa melakukan hal seperti itu. Sambil terkejut, Klein juga merasa iba pada pedagang senjata gelap itu. Bartender itu mengelap sebuah gelas, dan melanjutkan, "Kalau kau ingin membeli sesuatu, ada pedagang baru." "Siapa?" tanya Klein sambil lalu. "Patua. Dia ada di ruang biliar nomor 3. Jawab bartender tanpa mengangkat kepala. Klein langsung berdiri, berjalan perlahan menuju tempat yang familiar itu, dan mengetuk pintu yang tidak terkunci. Masuk. Terdengar sebuah suara. Suara ini terdengar agak familiar. Klein mendorong pintu dan melihat ke dalam. Di sana, berdiri seorang bocah yang tampak tidak terlalu tua. Ia mengenakan mantel lusuh, topi bowler coklat, dan memiliki mata merah cerah. Itu adalah Ian, yang pernah ditemui Klein saat pertama kali tiba di Backlund. Saat itu, Ian terlibat dalam kasus hilangnya detektif Zriel, dan kemudian terseret konflik mengenai manuskrip mesin diferensial generasi ketiga, bahkan sampai harus membayar harga besar agar Tuan A dari Aurora Order membunuh duta besar Intis untuk kerajaan Loen, Bakerland Jin Madan. "Itu Anda detektif Moriarty?" Ian terkejut. Ia bahkan menempelkan 2 kumis tipis di atas mulutnya untuk terlihat lebih tua. Klein tersenyum sambil masuk ke ruang biliar dan menutup pintu. "Sudah lama tidak bertemu?" Ia awalnya terkejut melihat Ian berada di sini dan menjadi pedagang senjata gelap, tetapi setelah berpikir, ia menyadari bahwa itu masuk akal. Kemampuannya datang ke Bravehearts Bar dan menemukan Kaspar Skalinin, juga berkat perkenalan Ian. Anak remaja ini memang pasti punya koneksi di tempat seperti ini. "Iya?" Ian mengusap ekspresi terkejutnya dan bergumam, "Aku pergi ke pelabuhan Prit selama 2 bulan dan menemukan bahwa orang-orang di sana sangat bengis dan kejam. Mereka sama sekali tidak punya kesopanan atau kasih pada anak-anak. Jadi, aku terpaksa kembali ke Backland dan melakukan apa yang kupahami. Saat Kaspars mati, aku memutuskan untuk ganti pekerjaan." Sebelum Klein sempat berkata apapun, Ian menambahkan, "Tuan detektif, aku masih ingat bahwa aku berutang 2 permintaan padamu. Tidak perlu menjelaskan sepanjang itu, dan aku juga tidak peduli apa yang kau lakukan dulu. Meski aku selalu merasa pelarianmu dari MI9 mencurigakan, aku tak terlalu menghiraukannya." Klein mengambil tongkat biliar, memberi isyarat, dan berkata, "Selain menjual senjata gelap, kau juga menjual informasi?" "Ya," jawab Ian dengan tenang. "Apa yang ingin Anda ketahui?" "Gratis. Langsung sekali." Merasa bersalah padaku karena kejadian sebelumnya, Klein mendorong tongkat biliar dan memasukkan bola merah ke lubang tengah. Tanpa sungkan, ia berdiri tegak dan berkata, "Akhir-akhir ini, semua orang mencari para pengikut The Fool. Ada banyak imbalan. Apa berita yang kau punya?" Ian berpikir sejenak dan berkata, "Tidak ada. Aku bahkan curiga, apakah The Fool benar-benar punya pengikut, karena tak satu pun petunjuk ditemukan. Ini namanya meriam yang ditembakkan ke udara." Klein tertawa getir dalam hati, sebelum bertanya, "Selain itu, ada satu imbalan lagi. Orang-orang mencari seorang dosen bernama Azik Eggers. Aku ingin tahu siapa yang memasang imbalan itu, supaya aku bisa menilai apakah aku harus ikut campur." Mencari orang itu memakan banyak waktu." Ian tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke sekitar dan menurunkan suaranya. "MI9. MI9? Bukan Numinus Episcopate. Berarti ini memang diatur oleh Ins Zengwil. Dia mencoba menciptakan konflik antara Tuan Azik dan MI9? Mungkin dia tahu beberapa rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui." Serangkaian pikiran berkelebat di benak Klein. Akhirnya, ia tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku tidak perlu khawatir imbalannya palsu. Tapi aku khawatir
Alasan Isaac Eggers dikejar MI9 adalah karena dia tahu sesuatu. Jika begitu, hari aku memperoleh imbalan itu mungkin akan menjadi hari terakhirku hidup. Ian mengangkat bahu. Aku tidak yakin soal itu, tapi Anda bisa memberikan petunjuk saja. Saran bagus. Tanpa bertanya lebih jauh, Klein menghabiskan 5 soli, membeli amunisi biasa, dan meninggalkan Braveheart's Bar. Ia naik kereta sewaan dan memandangi cuaca suram dari jendela. Tiba-tiba ia merasa sedikit muram. Kaspar Skalinin sudah mati. Itu berarti Nona Sharon dan Marik akan meninggalkan markas ini. Dengan aku hanya bisa menghubungi mereka secara sepihak, akan sulit untuk menemukan mereka. Kecuali mereka mengalami masalah yang membutuhkan bantuanku, atau mereka sudah mencapai tahap untuk menangani roh jahat yang terkubur di reruntuhan. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Meskipun mereka bukan teman, kami sudah bekerja sama 2 kali. Dengan mereka, aku bisa berbicara sebagai seorang Beyonder tanpa harus menyembunyikan wajahku. Kini, 2 orang seperti itu telah hilang. Kalau bukan karena Desire Apostle, aku hanya akan punya orang aneh seperti vampir Emlyn White, satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara soal mistisisme tanpa menyamar. Syukurlah. Syukurlah. Saat ia sedang bergumam dalam hati, sebuah suara eterik tiba-tiba terdengar di telinganya. Ada sesuatu. Klein langsung tersentak, dan setelah melihat siapa yang duduk di depannya, ia menghela napas lega. Ia tertawa getir dan berkata, "Nona Sharon, apakah Anda selalu muncul tiba-tiba seperti ini?" Dengan gaun kerajaan bergaya gotik dan topi hitam lembut yang serasi, Sharon duduk tenang di sisi lain kereta, wajahnya tetap pucat seperti biasa. "Aku akan mengetuk jendela lain kali." Sharon mengangguk tanpa emosi. Ia tidak mengulang pertanyaan itu, hanya memandang Klein dengan tenang dan tetap menjaga jarak. Mengetuk jendela tiba-tiba, itu tak ada bedanya, sama-sama menakutkannya. Klein tidak langsung menyebut masalah tentang Human Skin Shadow, dan malah bertanya, "Apakah Beyonder urutan tinggi itu sudah pergi?" "Ya," jawab Sharon singkat. Klein agak lega, dan memperingatkannya, "Itu juga bisa saja jebakan." Sambil mengatakan itu, ia teringat sesuatu, dan cepat-cepat menambahkan, "Aku sudah selesai membaca Book of Secrets, dan aku memperoleh informasi dari sumber lain, bahwa berdoa kepada Primordial Moon rentan menimbulkan masalah. Sebaiknya jangan mencoba." "Baiklah." Sharon tidak bertanya alasannya. Ia berhenti sebentar, dan berkata dengan suara eterik, "Primordial Moon dan Chained God sepertinya adalah musuh bebuyutan. Karena mereka bisa saling menukar urutan? Atau ada alasan lain?" pikir Klein sambil membawa pembicaraan ke inti persoalan. "Nona Sharon, apakah Anda tahu tempat yang memiliki karakteristik Human Skin Shadow?" "Seperti boneka." Sharon mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk. "Ya,